Rila kecil akan menunggu Abang Hansel. Bab 467. Rila kecil menatap ibunya dan menunggunya untuk memberitahu dia mengapa Abang Hansel tidak bersamanya. Tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak lagi menunggu ibunya untuk menjawab. Dia memandang ayahnya lagi, mulutnya datar, dan tampang yang malang itu seolah-olah mengatakan bahwa jika dia tidak memberitahunya, maka Rila akan menangis kepadanya. Rila, Carson menggosok kepala Rila kecil, mencium wajahnya yang merah muda dan berkata dengan lembut, "Ayah akan mencoba mendapatkan Abang Hansel kembali untukmu." Ketika mereka berada di rumah sakit, mereka menerima berita bahwa Rila kecil telah diserang oleh musuh. Untuk melindunginya, Hansel telah melawan mati-matian dan dilemparkan ke laut oleh musuh. Keberadaannya sekarang tidak diketahui. Bersembunyi dalam kegelapan, melihat musuh-musuh yang tidak terang, mereka tidak hanya berani berencana untuk memukulnya, tetapi juga berani berencana untuk menyerang anaknya. Dia tidak menunjukkannya kepada orang-orang itu. Orang-orang itu mungkin menganggapnya sebagai kucing yang sakit tanpa kekuatan menyerang. Dia ingin orang-orang memiliki beberapa hari lagi dan membiarkan mereka melihat apakah dia itu kucing sakit atau bukan. Ketika Carson berpikir tentang musuh yang bersembunyi di bayang-bayang, matanya di dalam dan tubuhnya ditutupi dengan sedikit udara kegelapan, membuat Rila kecil yang sedang berada di lengannya merasa sedikit ketakutan. Ayahnya terlihat sangat menakutkan. Apakah Abang Hansel melarikan diri dan ayah ingin menangkap Abang Hansel kembali? Rila kecil bergumam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, Abang Hansel tidak akan melarikan diri. Ayah, jangan tangkap Abang Hansel." Carson hanya terdiam kebingungan. Kapan dia bilang ingin menangkap bocah itu? Putrinya yang masih sangat muda ini sudah tahu bahwa itu bukan hal yang baik untuk melindungi orang lain dan membiarkan Hansel meninggalkannya sekarang. Rila kecil akan tumbuh perlahan dan mengambil alih grup Aces di masa depan. Banyak hal bisa bergantung pada dirinya sendiri, tidak bisa bergantung terlalu pada orang lain. Abang Hansel akan kembali. Dia pasti akan kembali menemaniku, kata Rila kecil dengan tegas bahwa dia sangat percaya kepada Abang Hanselnya. Rila tidak ingin menipu Rila kecil. Dan dia tidak tahan untuk memberitahu Rila kecil fakta-fakta yang kejam. Dia berbicara lagi tanpa mengatakan apa-apa. "Rila, Bibi kasih tahu ya." Epa memegang Rila kecil di lengannya, menggosok kepalanya dan berkata lagi, "Rila, Abang Hansel juga terbang ke langit. Dan ketika kamu sudah dewasa, Abang Hansel akan terbang kembali." "Abang Hansel tidak akan terbang ke langit karena Bibi bohong. Abang Hansel mengatakan dia akan tinggal bersamaku dan membantuku untuk mengalahkan banyak orang jahat," kata Rila kecil menghela napas. Di masa lalu, Rila kecil dengan mudah percaya kepada bibinya bahwa ibunya terbang di langit karena tidak ada ingatan tentang ibunya dalam ingatannya. Dia hanya melihat bahwa anak-anak lain punya ibu, tetapi dia tidak punya ibu. Merasa sangat aneh. Saking anehnya, dia tidak banyak memikirkannya. Tapi Abang Hansel berkata berbeda pada Rila kecil. Abang Hansel tinggal bersama Rila kecil selama beberapa bulan. Dia mencintainya, memanjakannya, merawatnya, menemaninya, selalu bersamanya, telah menjadi orang yang sangat penting dalam hidup Rila.
Dan dia memberitahu Rila kecil lebih dari sekali bahwa dia akan tinggal bersamanya dan tumbuh bersama dengannya. Dia tidak menipu Rila kecil. Jadi Rila kecil yakin akan kata-kata Abang Hanselnya dan tidak pernah berpikir bahwa Abang Hansel suatu hari akan meninggalkannya dan terbang ke langit sendirian. Tetapi jika Abang Hansel tidak terbang ke langit, kemana Abang Hansel akan pergi? Mengapa dia tidak memberitahu kepada semua orang? Rila kecil tidak bisa membayangkan alasan yang lebih dalam. Hanya perasaan samar di mata orang dewasa yang membuatnya sedih, seolah-olah Abang Hanselnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Rila mengambil Rila kecil kembali, memegang tubuh kecilnya erat-erat di lengannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Abang Hansel hilang. Kami sedang berusaha mencarinya. Kita semua sama-sama menunggu Abang Hansel kembali pulang ya." Abang Hansel menghilang. Dalam beberapa kata, kepala kecil Rila kecil berdengung. Apa yang dimaksud dengan Abang Hansel telah menghilang? Abang Hansel hilang. Apakah itu berarti dia tidak akan pernah melihat Abang Hansel lagi? Rila kecil memandang ibunya dan ayahnya, dan juga kakek nenek serta bibinya yang hanya diam, yang tampaknya enggan untuk menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu mengapa Abang Hansel menghilang. Dia hanya tahu bahwa Abang Hansel mengatakan bahwa dia akan selalu bersamanya. Jadi Abang Hansel pasti akan kembali. Semua orang memandang Rila kecil dan melihat bahwa dia tidak memiliki reaksi khusus dan tidak tahu apakah itu baik atau buruk. "Bu, Abang Hansel akan kembali padaku. Aku dan ibu akan menunggu Abang Hansel kembali." Rila kecil berkata dengan bijaksana bahwa semua orang yang hadir khawatir tentang dirinya. Ketika dia masih kecil, dia harus menangis dan membuat banyak suara. Tetapi dia tidak terduga oleh semua orang. Dia sama sekali tidak menangis dan tidak membuat suara. Dan dia diam seperti orang dewasa. Mungkin dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Abang Hansel hilang. Dia juga percaya bahwa Abang Hansel pasti akan kembali. Jadi dia tenang-tenang saja. Rila berkata dengan sedih, "Baiklah, ayah dan ibu, kakek, nenek dan bibi, kita semua akan menunggu Abang Hansel untuk kembali bersama." Rila kecil tersenyum cerah dan mengangguk patuh. "Abang Hansel akan kembali dan menemukanku. Dia tidak akan menipuku," kata Rila kecil. Abang Hansel berkata sebelum tidur bahwa dia akan tinggal bersamanya dan tumbuh bersamanya. Rila kecil memiliki ingatan yang baik, jadi dia percaya bahwa Abang Hansel akan kembali bersamanya. Rila memegang Rila kecil erat-erat di lengannya dan mencium wajahnya yang lembut. Merasa menyakitkan dan itu tidak nyaman. Berharap Tuhan memberkati Hansel. Dia berharap anak kecil itu menjadi kehidupan yang besar. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya kembali, dia berharap dia dapat hidup dengan baik dan harus hidup dengan baik dimanapun dia berada di dunia ini. Carson mengatur agar para penyelamat untuk menyelamatkan di perairan dekat Dosipila selama beberapa hari, dan tidak ada yang diselamatkan, sehingga para penyelamat harus berhenti bekerja. Bahkan, semua orang tahu bahwa di lokasi itu, jika terlempar ke laut dan ombaknya begitu besar, sehingga orang tersapu oleh ombak, di mana mereka bisa diselamatkan. Hanya karena itulah orang yang dipikirkan Rila kecil, Carson memerintahkan agar mereka tidak menyerah begitu saja selama mereka memiliki secercah kehidupan. Beberapa hari kemudian, tidak ada berita, dan itu hanya membuang-buang tenaga
bahan dan sumber daya keuangan untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Henry berbicara kepada Carson dan berhenti untuk melakukan pencarian. Ketika Ariola tahu bahwa tim pencarian akan ditutup, dia tahu bahwa Hansel benar-benar tidak bisa kembali. Ketika dia tahu, dia merasa tertekan dengan kehilangan Hansel, membuat dia lebih khawatir tentang anak perempuannya. Saat ini, Rila kecil tahu banyak dan tidak merengek tentang abang Hanselnya. Dia pergi ke taman kanak-kanak dan kembali dari taman kanak-kanak untuk belajar taekwondo. Dia menjadi lebih pengertian dibanding sebelumnya.